Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dalam pelajaran IPA bersama Bu Guru Dwi Muindayani. Nah, sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini, Ibu Guru ingin mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, di mana kita sudah pelajari tentang besaran pokok. Nah, besaran pokok ini terdiri atas 7 besaran, di mana yang kemarin kita sudah jelaskan besaran pokok panjang, yaitu satuan meter, serta alat ukur panjang, yaitu mistar. Nah, mistar memiliki angka ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Mistar ini juga terdiri atas 3 jenis, yaitu mistar berbentuk lipat atau mistar berbentuk pita, dan mistar gulung dan mistar berbentuk lipat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih masuk pada besaran pokok panjang, di mana alat ukur yang kita pelajari hari ini yaitu tentang jangka sorong. Nah, apa itu jangka sorong? Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki panjang maksimum 10 cm. Nah, jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda atau suatu tabung. Perhatikan di gambar sini, ini adalah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu tabung. Letaknya di bagian atas yang ada arah panah warna hijau. Selain itu juga jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur bagian luar suatu tabung. Nah, ini dia gambarnya, diameter luar letaknya ada di bagian bawah. Kemudian selain jangka sorong dapat mengukur diameter dalam dan diameter bagian luar suatu tabung atau suatu lingkaran, jangka sorong ini juga dapat mengukur kedalaman tabung. Nah, kedalaman tabung lihat pada gambar yang ketiga. Kemudian jangka sorong ini memiliki ketelitian yaitu 0,1 mm. Ingat, kalau mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm, untuk jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian jangka sorong. Perhatikan di gambar situ. Ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, rahang tetap bawah, rahang sorong bawah, benda yang diukur, tombol kunci, skala nonius, skala utama, tangkai ukur kedalaman. Nah, kita masuk pada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama, rahang atas jangka sorong. Rahang atas jangka sorong gunanya untuk mengukur benda yang berdiameter dalam, di mana rahang atas jangka sorong terdiri atas rahang tetap atas dan rahang sorong atas. Nah, kedua ini, rahang tetap atas dan rahang sorong atas, gunanya untuk mengukur diameter benda atau diameter dalam suatu benda. Nah, kemudian rahang bawah jangka sorong yang kedua, gunanya untuk mengukur benda yang berdiameter luar. Nah, kalau yang tadi di atas untuk benda yang berdiameter dalam, nah yang bagian bawah untuk benda yang berdiameter luar, di mana rahang bawah jangka sorong ini, rahang bawah jangka sorong ini terdiri atas rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah, di mana gunanya untuk mengukur benda yang berdiameter luar. Kemudian ada pengunci rahang atau tombol kunci. Perhatikan. Nah, tombol kunci di sini gunanya untuk mengunci agar rahang tidak bergerak. Nah, rahang mana yang tidak bergerak? Yaitu rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Gunanya
rahang sorong atas dan rahang sorong bawah ini nantinya akan kita geser. Nah, fungsi dari tombol kunci inilah yang akan mengunci agar rahang tidak bergerak. Kemudian ada skala utama. Nah, skala utama letaknya ada di bagian atas. Nah, skala utama ini menunjukkan hasil pengukuran yang satuannya bernilai sentimeter. Skala utama di bagian atas bernilai sentimeter. Kemudian ada skala nonius atau skala geser. Nah, skala nonius atau skala geser letaknya di bagian bawah. Fungsinya sebagai skala pengukuran fraksi dan hasil pengukurannya bernilai 1/10 mm atau 0,1 cm. Kemudian ada tangkai jangka sorong. Nah, ini dia. Tangkai jangka sorong gunanya untuk mengukur kedalaman benda seperti yang digambar sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan. Kemudian selain ada bagian-bagian, nah di sini ada cara membaca skala pada jangka sorong. Perhatikan di gambar. Di situ ada angka atau skala 2 dan 3, lalu skala yang di bawah ada 0, 5, dan 10. Bagaimana cara membaca skala? Perhatikan. Yang pertama, pada jangka sorong terdapat 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Ya, ini skala utama letaknya di bagian atas, skala nonius atau skala geser letaknya di bagian bawah. Kemudian cara baca yang kedua, lihat angka 0 pada skala nonius. Nah, ini angka 0, kita perhatikan pada skala nonius. Lalu garis pada skala utama di atas, garis pada skala utama yang berada tepat di belakang 0. Tepat di belakang 0 berarti ada di sini. Ya, yang titik-titik ini. Iya. Itu adalah skala utama, yaitu skala yang terletak di bagian atas yang berdekatan dengan angka 0. Kemudian cara baca skala yang ketiga, setelah mendapat nilai ukur skala utama, kita perlu membaca nilai ukur skala nonius. Nah, kalau yang tadi kita sudah lingkari ini adalah skala utama, maka kita tentukan dulu sekarang kita tentukan skala nonius yang ada di bagian bawah. Nah, bagaimana cara mengukur skala nonius? Yaitu dengan cara menentukan garis yang berhimpitan antara skala utama dengan skala nonius. Nah, kata lain dari garis yang berhimpit yaitu sejajar. Sejajar dengan skala utama. Jadi dia satu garis skala utama dan skala nonius, yaitu ada pada ini. Ya, ini yang sejajar. Oke. Yang merah, lingkaran merah adalah skala nonius. Yang lingkaran hijau adalah skala utama. Skala utama letaknya di atas, skala nonius letaknya di bagian bawah yang berhimpitan atau yang sejajar. Kemudian, cara baca skala yang berikutnya, setelah kita temukan skala utama dan skala nonius, lalu kita jumlahkan nilai ukur skala utama dengan skala nonius. Jumlahkan berarti ditambah. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Tadi kita sudah jelaskan. Skala utama yaitu ada di lingkaran merah. Nah, kita hitung 2,7 dapat dari mana? 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Maka hasilnya 2,7. Kemudian skala nonius. Nah, skala nonius yang tadi Bu Guru sudah jelaskan yaitu skala yang berhimpit atau yang sejajar dengan garis pada skala utama. Nah, itu yang dilingkari. Bagaimana bisa dapat 0,6? Sekarang kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5,
Nah, 6 yang di titik-titik. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan kalau skala nonius 1/10 mm, makanya di sini skala noniusnya 0,6 mm. Lalu sudah kita tentukan skala utamanya 2,7 cm, skala nonius 0,6 mm. Nah, karena di sini satuannya masih beda, cm dan milimeter, jadi yang skala nonius kita harus rubah atau konversi ke sentimeter, di mana milimeter ke sentimeter yaitu naik satu tangga, berarti 0,6 dibagi 10, hasilnya 0,6 cm. Nah, sekarang kita sudah tentukan skala utamanya 2,7, skala noniusnya 0,06. Seperti petunjuk pada nomor 4, yaitu jumlahkan hasil nilai ukur dari skala utama dengan skala nonius. Maka hasilnya yaitu skala utama 2,7 cm ditambah skala nonius 0,06 cm, hasilnya 2,76 cm. Jadi ingat, di dalam jangka sorong ada penjumlahan dari skala utama dan skala nonius. Skala utama letaknya di atas, skala nonius letaknya di bawah. Selanjutnya, ada contoh soal, perhatikan. Nah, di sini ada gambar jangka sorong. Tadi Bu Guru sudah jelaskan, yang di atas skala utama, yang di bawah skala nonius atau skala geser. Nah, perhatikan soalnya. Gambar di samping merupakan hasil pembacaan dari alat ukur jangka sorong. Tentukan nilai ukur dari hasil pembacaan tersebut dalam milimeter. Ingat, jadi hasil akhirnya harus dalam satuan milimeter. Sekarang kita perhatikan. Nah, masih sama cara kerjanya, yaitu kita tentukan skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama letaknya di bagian atas, skala nonius letaknya di bagian bawah. Kemudian, nah, bagaimana cara menentukan skala utama? Nah, di sini skala utamanya yaitu 3,1. Didapat dari mana 3,1 cm? Yaitu skala yang di bagian atas, skala utama yang berdekatan dengan skala 0 pada skala nonius. Nah, perhatikan di sini berarti yang berdekatan dengan skala 0 yaitu 3, mendekati dengan angka 0. Bagaimana cara menghitung 3,1? Yaitu 3, 3,1, 3,2 dan seterusnya. Ya, maka hasilnya yaitu 3,1. Itu untuk skala utama. Sekarang untuk skala nonius, yaitu yang berhimpitan atau yang sejajar. Yang berhimpitan atau yang sejajar kita lihat pada posisi bagian bawah, yaitu ada di dekat angka 10. Nah, Ibu Guru lingkari. Bagaimana dapat dari angka 10? Mendekati 10 berarti 9. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, makanya skala utamanya di sini 3,1, skala noniusnya 0,9. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan kalau satuan pada skala utama sentimeter, satuan pada skala nonius yaitu milimeter. Maka hasilnya di sini 3,1 cm dan 0,9 mm. Karena di soal diminta untuk hasilnya menjadi satuan milimeter, maka skala utama yang tadinya 3,1 cm kita rubah menjadi 31 mm. Bagaimana caranya? Yaitu cm ke milimeter, yaitu turun satu tangga, berarti dikali dengan 10. 3,1 cm dikali 10 sama dengan 31 mm. Nah, setelah kita temukan
skala utama dan skala nonius, maka hasil akhirnya yaitu kita jumlahkan, yaitu hasilnya 31,9 mm. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan. Nilai pembacaan dari skala utama jangka sorong adalah 4, sedangkan skala nonius adalah 9. Ingat, di dalam jangka sorong skala utama itu selalu bernilai sentimeter, makanya di sini skala utamanya 4 cm. Lalu skala noniusnya yaitu bernilai milimeter, 9 berarti harus 0,9 mm. Nah, tentukan hasil pengukuran dalam bentuk sentimeter. Kalau yang ini dalam bentuk satuan milimeter, yang ini ibu guru minta dalam bentuk sentimeter. Nah, karena skala utama sudah sama sentimeter, maka yang ini yang harus kita rubah. Nah, milimeter ke sentimeter berarti naik. Maka 0,9 dibagi dengan 10 hasilnya 0,09 cm. Karena di sini sudah sama, Karena di sini sudah sama 0,09 cm satuannya, lalu dengan skala utama 4 cm, kita tinggal jumlahkan. Maka hasilnya 4,09 cm. Kemudian setelah contoh soal di sini ada tugas. Tugas yang pertama nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, perhatikan. Gambar berikut merupakan hasil dari pengukuran sebuah pensil menggunakan jangka sorong. Berapakah panjang pensil dari sentimeter? Nah, ini diminta dalam bentuk sentimeter. Kemudian soal yang kedua, suatu baut panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan skala utama sentimeter. Ini skala utamanya sentimeter. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tentukan hasil perhitungan akhir dari pengukuran di bawah ini dalam satuan milimeter. Nah, nanti perhatikan pada contoh yang tadi bagaimana konversi satuan dalam milimeter dan bagaimana konversi satuan sentimeter. Ingat, di dalam pengukuran jangka sorong ini adalah skala utama, yang di bawah ini adalah skala nonius. Sama ya, tinggal dilihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.